Hai anak-anak, kita berjumpa kembali masih bersama saya, Pak SK. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang melanda dunia. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-6. Untuk itu siapkan buku dan alat tulis kalian. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, sebelumnya kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kamu juga telah menyortir pertanyaan, berlatih melakukan wawancara dengan teman, dan mengetahui sikap dan keterampilan dalam melakukan wawancara. Sekarang perhatikan tayangan berikut. Ada 3 jenis wawancara, yaitu sebagai berikut. 1. Wawancara serta-merta, dilakukan secara spontan dan alamiah. 2. Wawancara dengan petunjuk umum. Pewawancara melakukannya dengan membuat kerangka atau pokok-pokok materi yang akan ditanyakan. 3. Wawancara dengan daftar pertanyaan. Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber dengan membacakan daftar pertanyaan yang sudah disusun. Berikut ini beberapa petunjuk dalam proses berwawancara. 1. Pendahuluan. Pewawancara membuat janji dengan narasumber. Sebaiknya pewawancara memberitahukan tujuan, materi, waktu, tempat dilaksanakannya wawancara. 2. Pembukaan. Awalilah wawancara dengan pembicaraan ringan terlebih dahulu. Jangan langsung bertanya. 3. Tahap inti. Ajukan pertanyaan-pertanyaan secara sistematis, singkat, dan jelas. 4. Penutup. Akhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. 5. Pelaporan. Buatlah laporan hasil wawancara dengan memperhatikan semua jawaban yang diberikan narasumber. Pada tahap pelaksanaan, hendaknya pewawancara memperhatikan sikap seperti di bawah ini. 1. Bersikap sopan santun saat berbicara. 2. Tidak bersikap menggurui dan mengatur narasumber. 3. Berani tampil dan tidak minder. 4. Mengajukan pertanyaan sesuai dengan topik dan tujuan. 5. Mengajukan pertanyaan secara rinci dan lengkap. 6. Kreatif dalam bertanya. 7. Bertanya dengan jelas dan gaya bicara sesuai. 8. Mengatur intonasi dan mimik. 9. Penampilan wajar dan sopan. 10. Lancar dalam mengajukan pertanyaan. Setelah melakukan wawancara, hendaknya pewawancara membuat laporan hasil wawancara. Sekarang perhatikan contoh format menulis laporan hasil wawancara berikut ini.
Setelah belajar tentang format menulis laporan hasil wawancara, sekarang tugas kalian adalah mencoba melakukan wawancara tentang tumbuhan atau hewan. Kamu bisa memilih salah satu, tumbuhan atau hewan. Setelah melakukan wawancara, tulislah laporan hasil wawancara. Anak-anak, sebelumnya kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Anak-anak, sekarang bacalah teks berikut. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Berdasarkan teks, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan badan, menjaga kebersihan lingkungan, sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!